Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anida Puspitasari. Saya dari kelas manajemen kelas 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharomatun Fauzia dari kelas manajemen 4C. NPM 41182109180098. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Fadilah dari kelas 4C Manajemen Kelas. NPM 41182109180112. Tujuan disiplin pada anak adalah yaitu mengarahkan anak agar mereka belajar bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan mengenai hal-hal baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasanya yang akan datang, karena itu semua tergantung kepada kedisiplinan diri. Pendekatan disiplin yang dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu menggambarkan prinsip-prinsip pedagogik dan hubungan kemanusiaan. Yaitu kita sebagai guru harus mengarahkan anak untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Seperti tugas PR, mereka harus mengerjakannya sendiri di rumah. Yang kedua yaitu mengembangkan dan membentuk profesionalisme personal dan sosial lulusan. Yaitu kita harus membuat anak untuk saling tolong-menolong, menumbuhkan rasa sosial yang tinggi kepada anak. Yang ketiga yaitu merefleksikan tubuhnya, kepercayaan dan kontrol diri pada peserta didik. Yang keempat yaitu menumbuhkan kesungguhan berbuat dan bereaksi, yaitu kalau ada orang yang mengajak bicara kepada kita, kita harus mendengarkannya dan menjawabnya sesuai apa yang ia pertanyakan kepada kita dengan kata-kata yang baik. Dan kita membimbing anak untuk bersungguh-sungguh atas apa yang ia lakukan, karena dia yang memilih, berarti dia yang harus bertanggung jawab. Yang kelima yaitu menghindari perasaan beban berat dan rasa terpaksa di kalangan peserta didik, yaitu baik lagi seperti tanggung jawab, karena kita sudah memberi pelajaran tentang disiplin, yaitu ketika kita melakukan apa yang kita inginkan, berarti kita harus menanggung jawabinya. Pembiasaan disiplin pada diri anak itu sangatlah penting, karena dengan disiplin dapat memantapkan peran sosial anak. Arahan dan bimbingan serta aturan-aturan yang diterapkan di sekolah umumnya dan aturan guru dalam kelas dapat membentuk perilaku anak dan mantapnya membentuk peran dalam lingkungannya. Seperti mengarahkan anak untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu pemimpin bagi dirinya. Dia harus mengerjakan PR yang telah diberikan guru, dan itu merupakan tanggung jawab. Setiap anak harus dapat pemimpin dalam dirinya, agar mereka dapat mendisiplinkan dirinya. Dia harus datang ke sekolah tepat waktu, mengajarkan PR sesuai dengan jadwal pelajarannya tersebut. Teknik pembinaan disiplin. Teknik pembinaan disiplin itu ada 3. Yang pertama, otoriter, permisif, dan demokratis. Otoriter adalah dalam teknik disiplin ditegakkan secara laku. Penerapan hukuman pada anak bertujuan untuk memperkuat kepatuhan anak akan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Bila anak melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka anak akan dihukum. Contohnya seperti mereka telat, berarti mereka harus dihukum agar mereka dapat mengetahui salahnya mereka. Yang kedua yaitu permisif. Teknik ini guru memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan perilakunya. Dalam hal ini, campur tangan guru yang berlebihan dianggap suatu hambatan bagi anak dalam menentukan segala tindakannya dalam berperilaku. Yang ketiga yaitu demokratis, menekankan pada pemberian kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
Dasar pemikiran dari teknik ini adalah mengembangkan kendali tingkah laku, sehingga anak mampu melakukan hal benar tanpa harus diawasi dengan ketat. Dalam menerapkan teknik ini, anak berhak untuk mengeluarkan pendapat, usul, dan inisiatif. Namun dalam penentuan keputusan anak akan dibantu oleh guru. Yaitu guru memberikan tanggung jawab kepada anak untuk menentukan pilihannya. Namun setelah itu, anak akan mendiskusikan kepada gurunya, agar guru dapat membantu anak yang terbaik. Hukuman merupakan penyajian stimulus yang tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera perilaku anak yang tidak diharapkan. Sehingga hukuman dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan pada anak, baik sanksi fisik maupun psikis, apabila anak melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Fungsi hukum ada 3. Yang pertama ada fungsi restriktif. Fungsi restriktif merupakan hukuman dapat menghalangi terulangnya kembali perilaku yang tidak diinginkan pada anak. Kemudian yang kedua ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan itu hukuman yang diterima anak merupakan pengalaman bagi anak yang dapat dijadikan pelajaran yang berharga. Kemudian ada yang ketiga ada fungsi motivasi. Hukuman dapat memperkuat motivasi anak untuk menghindari diri dari tingkah laku yang tidak diinginkan. Bentuk hukuman dan penerapannya. Yang pertama ada bertujuan mengembangkan hati nurani. Yang kedua, jelas disertai alasan. Jadi ketika guru menghukum anak itu karena anak itu memang bersalah. Jadi anak yang dihukum itu memiliki alasan kenapa anak itu dihukum. Kemudian ada memberikan alternatif yang dapat diterima anak. Kemudian bertolak dari fakta-fakta yang lengkap. Lalu ada menetapkan hukuman adalah sebagai pilihan terakhir. Jadi apabila perilaku anak masih bisa ditangani tanpa hukuman, tidak perlu memasukkan hukuman. Kemudian ada imbangi dengan hadiah dan dorongan yang kondusif. Kemudian tidak berbentuk hukuman ganda. Lalu ada harus bersifat pribadi dan tidak mempermalukan anak. Jadi hukuman itu diberikan pada anak yang sewajarnya, tidak sampai mempermalukan anak-anak. Ya, kemudian ada dahului dengan cara memberi suatu peringatan. Jadi sebelum memberikan anak hukuman, beri anak peringatan dulu atau beri nasihat dulu. Yang ke-10, ciptakan hubungan dengan penuh kasih sayang. Yang ke-11, perhatikan akibat hukuman terhadap anak. Yang ke-12, usahakan melibatkan anak. Dan yang ke-13, tenang dan objektif. Hadiah. Hadiah atau ganjaran merupakan berbagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap suatu prestasi. Fungsi hadiah memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memiliki nilai pendidikan. Yang kedua, memotivasi anak untuk mengulangi tingkah laku yang diterima. Dan yang ketiga, memperkuat tingkah laku yang dapat diterima di lingkungan. Bentuk-bentuk hadiah dan penerapannya. Yang pertama, ada komunikasi nonverbal. Yang kedua, ada bentuk pengakuan. Yang ketiga, ada benda nyata atau kado. Dan yang keempat, ada perlakuan istimewa.